kembali lagi dengan kita di Klinik Dr. Tea. Oke, saat ini kita kedatangan tim yang luar biasa dari One Kalbe. Apa aja sih kegiatannya di Klinik Dr. Tea akan kita bahas ya. Tapi sebelumnya kita perkenalan dulu mengenai narasumber kita nih di sini. Tentunya dengan saya moderatornya Dr. Tea. Kemudian ada Mbak Rima Puspita. Halo dok. Kemudian ada Dr. Iren Natalia Nestasi Hombing Embiomed. Halo. Kemudian ada Pak Ignatius Stanley Hartali. Halo dok. Halo. Iya, semuanya tentu masih muda ya, sehat dan tentunya berkualitas. Oke, sekarang untuk lebih tahu sih apa sih tema dari kita hari ini di Klinik Dr. Tea. Jadi temanya adalah mengenai obat-obatan apakah masih efektif untuk standar peningkatan kualitas hidup zaman sekarang, terutama di bidang regeneratif medicine atau juga di bidang regeneratif estetik. Nah, untuk itu perlu kita bahas ya, ternyata sekarang lagi viral dan lagi terkini nih di bidang sekretom terapi. Apa itu? Nah, akan kita tanyakan langsung ya dengan para narasumber kita yang luar biasa di sini. Oke, pertama kita tanyakan dulu nih mengenai di bidang produknya ya, Mbak Rima Puspita. Mbak Rima cantik banget sih. Terima kasih. Oke, ada beberapa pertanyaan Mbak, kita bahas satu-satu ya tentang mengenai sekretom terapi ini. Iya, jadi One Kalbe telah mengeluarkan nih produk untuk sekretom terapi, jadi yang bisa dipakai untuk tingkat klinis di klinik, tentunya dengan juga di standar pelayanan kesehatan yang lainnya. Nah, untuk dari One Kalbe sendiri Mbak, itu bisa diceritakan nggak bagaimana sih cerita atau perkembangan dari sekretom sel ini kemudian bisa berkembang di Indonesia dan bagaimana kualifikasinya untuk di Indonesia sendiri? Baik, thank you Dokter Tea. Jadi senang sekali sebelumnya kita bisa datang ke Kupang dan juga bisa membantu edukasi ke semua masyarakat di Kupang terkait dengan regenerative medicine. Karena kalau kita bicara regenerative medicine ini sangat luas. Bisa terkait dengan well-being, bisa terkait juga dengan kecantikan. Karena semua itu berpusat pada sebuah sel dalam tubuh kita, sel kulit, sel organ dan lain-lain. Nah, di sini One Kalbe melalui divisi estetik anti-aging, Kalbe Asterion berkolaborasi dengan internal Kalbe Group. Gitu. Kalbe Group kan ini banyak nih, nggak cuma satu PT tapi ada puluhan Banyak PT, ya. betul. Nah, salah duanya adalah PT Bifarma di Luhung, di sini ada Dr. Iren, dan PT Kalgen Inolab ada Mas Igna. Jadi kita bersama-sama untuk melakukan melalui produk-produk regenerative medicine. Salah satunya adalah sekretom. Nah, sekretom ini adalah produk yang dihasilkan oleh Laboratorium Regenik under PT Bifarma di Luhung yang sudah tersertifikasi oleh GMP dari Badan POM juga. Jadi secara kualitas produk, safety produk sudah terjamin, dan produk ini adalah produk baru yang memang mulai booming pada saat COVID. Memang, baru ya Mbak ya berarti ya? Sebenarnya secara penelitian sudah dari 2000, di Kalbe sendiri sudah dari 2006, kemudian start 2014 itu first GMP, if I'm not mistaken ya, 2014-2015. Nah, start dari situ sudah mulai pelaksanaan pengobatan obat baru di rumah sakit. Nah, COVID ini turning back yang mungkin blessing in disguise ya. Sehingga semua pengembangan obat baru itu dicoba dan ternyata sekretom dan juga induknya yaitu stem cell-nya itu memberikan efek yang baik tanpa ada efek samping. Start that point, akhirnya di discovery banyak nih manfaat dari stem cell dan juga sekretom. Nah, dari start itu bahwa kita melihat memang regenerative medicine sudah mulai di-announce dan sudah mulai di-aware oleh masyarakat Indonesia. Nah, sehingga mulai dari situ kita regenerative medicine ini harus kita jalankan dengan satu konsep treatment yang holistik. Jadi tidak hanya produk regeneratif selnya saja, tapi kita juga produk anti-agingnya kita masukkan.
sebagai satu treatment yang saling melengkapi. Nah, tapi tidak hanya di situ saja, treatment anti-aging, treatment regeneratif itu juga kita bisa lakukan secara personalized. Karena setiap individu itu sangat berbeda. Setiap individu kita cuma beda 0,1% nih. 0,1% ya Mbak ya? Yang membedakan seluruh tampilan. Kalau dari kata Igna, dia sama Jeffrey Nicole hanya beda 0,1%. 0,1. Outputnya beda banget. Oh iya, gitu. Sepertinya penampilannya bagus juga nih, mirip lah ya. Tinggi-tingginya kayaknya udah lebih menang daripada Jeffrey Nicole nih kan. Nah, jadi genetic profiling itu yang kita lihat One Kalbe, oh ini sebagai landasan satu treatment regenerative medicine dan anti-aging. Oleh karena itu Kalbe Asterion bersama-sama PT Bio Farma di Luhung dan PT KG Inolab untuk memberikan treatment yang holistik gitu, di level sel tapi juga personalized gitu. Wow, luar biasa ya. Salah satu nih visi misi untuk membangun Indonesia yang lebih maju, yaitu perkembangan di bidang sekretom terapi, terutama di bidang sel punca, yaitu stem cell. Luar biasa ya. Dan sudah ternyata banyak manfaatnya di bidang kesehatan sejak terjadinya pandemi COVID-19. Luar biasa kan? Kemudian kita tanya lagi nih Mbak, tadi kan mengenai standarnya sudah sudah tersertifikasi secara nasional dan itu termasuk internasional juga ya? Ya, untuk internasional sudah ada. Mungkin dari Dokter Iren bisa memberikan informasi juga yang terkait dengan ISO dan lain-lain, karena dari Kalbe pun tidak di level Indonesia saja. Kalbe kan juga sebuah company, pharmaceutical company yang one of the biggest di Southeast Asia juga. Jadi standar-standar internasional juga kita kejar ke sana gitu. Mungkin Dokter Iren boleh? Oke, mungkin saya mewakili dari fasilitas produksi ya, karena memang kalau kita bicara sel terapi, itu kan berarti produk biologi. Kalau produk biologi berarti tidak sembarangan gitu ya. Nah, mulai dari fasilitas, laboratorium. Nah, di kita sendiri sebenarnya untuk skala Indonesia sendiri, kita sebenarnya sudah ada sertifikat izin operasional untuk laboratorium, karena kan tentunya itu harus terstandar ya untuk proses pengolahan dan lainnya. Kemudian juga dari izin operasional ini kan dari Kemenkes. Kemudian juga dari BPOM ini terkait cara pembuatan obat yang baik. Atau mungkin di internasional kita kenalnya dengan good manufacturing practice ya. Artinya ini kan suatu produk sel yang dimana kita harus lihat nih safety-nya seperti apa, mutunya seperti apa, dan kita juga harus tahu bahwa memang regulasi per negara itu pasti berbeda-beda. Begitu juga dengan pengaplikasian regenerative medicine. Kenapa di Indonesia lama itu karena memang kita kadang kurang terupdate, terus kemudian juga dari fasilitas kurang ya, seperti itu. Nah, baiknya sekarang ini kan seperti juga di Kalbe, yang pertama untuk fasilitas pengolahan sel punca itu juga sebenarnya sudah tersertifikasi ya, dan juga memang sudah diakui secara internasional juga, dan juga diundang untuk menjadi pembicara ya, baik dari sisi peneliti ataupun dari sisi presiden dan director kami juga sering diundang untuk acara-acara internasional seperti itu. Jadi memang dari nasional maupun dari internasional itu sudah mendapatkan kita bilangnya highlight, bahwa memang ternyata fasilitas kita ini ternyata cukup baik loh gitu, dan ini menjadi inovasi juga. Terutama untuk fasilitas-fasilitas yang ada di Indonesia juga, saya rasa segitu. Iya, wow, luar biasa ya. Jadi bahwa sertifikasi dari One Kalbe sendiri sudah go nasional dan bahkan internasional. Artinya sudah terpercaya. Jadi masyarakat yang ingin sel terapi atau sekretom terapi boleh nih dari One Kalbe. Nah, bagus nih tadi pembahasannya bahwa dari One Kalbe sendiri sudah go internasional untuk perkembangan inovasi dari sekretom terapi sendiri ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan. Jadi bawah katanya sel terapi itu sudah menggunakan perizinan secara nasional dari good manufacturing practice. Kemudian untuk penerapan kepada pasien sendiri, lebih tepatnya seperti apa? Apakah bisa dengan diminum?
atau seperti apa? Ya, bisa nih. Pertama mungkin kita harus lihat dari regulasi ya. Nah, dari regulasi terkait dari Kemenkes ataupun BPOM, memang untuk saat ini terkait penggunaan sel terapi di sini mungkin saya lebih mengerucut ke sel punca atau stem cell dan juga sekretom, karena sekretom itu kan bagian dari turunannya si stem cell. Jadi kalau kita melihat dari regulasi, memang saat ini kalau masuk dalam pelayanan terapi adalah masih dalam ranahnya ortopedi dan traumatologi. Iya. Nah, itu memang kan untuk cedera, untuk penyakit-penyakit ortopedi sudah ada beberapa indikasi yang memang sudah ada pedomannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, di luar dari itu sebenarnya masih masuk dalam penelitian berbasis layanan, Dok. Gitu. Jadi memang dari kita tahu bahwa ini produk sebenarnya juga berdasarkan regulasi masih terbatas sih sebenarnya ya. Jadi hanya pada ranah-ranah tertentu saja, sehingga ketika pengaplikasian itu pertama memang klinik itu harus tersertifikasi ya, maksudnya dari dokternya juga harus paham terkait sel terapi dan lainnya. Kemudian juga memang lebih baiknya lagi sih ini dokter-dokter yang memang sudah paham terkait sel punca dan turunannya. Kemudian dari sisi produk, nah ini kan sel punca juga harus dari fasilitas pengolahan sel punca yang memang tersertifikasi. Ini dari fasilitasnya, gitu ya. Kemudian dari sisi pasien, jadi pasien juga harus diedukasi bahwa ini bukan seperti obat dewa. Nah, jadi ini membantu. Jadi memang posisinya saat ini adalah ini suatu adjuvan kalau bahasa kedokterannya ya. Jadi memang dia pendamping. Dengan kita harus melihat resiko-resiko yang bisa muncul juga dan juga efikasi kita juga harus ukur gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang juga kita harus pahami. Jadi memang yang pertama regulasi dulu sih, Dok. Itu memang baiknya memang untuk saat ini pelayanan terapi itu memang di ranah yang saat ini masih ortopedi dan traumatologi. Di luar dari itu masih sebenarnya ranahnya penelitian. Jadi penelitian berbasis layanan. Jadi dari dokter itu dia harus membuat protokol ya sebenarnya ya. Jadi melihat nih pre dan post terapi seperti apa. Jadi dari pasien juga terukur nih, oh ternyata saya dengan adjuvan misalnya dengan sel terapi ini ada perbaikan nih, Dok. Oh boleh nanti dilanjut lagi untuk melihat juga bagaimana sisi keamanan dan juga efektivitas sih. Seperti itu sih mungkin yang bisa saya tambahkan. Luar biasa ya. Jadi berarti untuk terapi sel ini baik dari sekretom terapi itu tetap dipantau untuk perkembangan pasien. Jadi tidak dibiarkan menjadi satu terapi nih, oh penyakit A, penyakit B diterapi dengan sel terapi atau sekretom terapi, kelar nih ceritanya. Oh ternyata bukan seperti itu ya Dok ya Mbak ya. Jadi bahwa sel terapi ini atau sekretom terapi juga adalah merupakan salah satu terapi adjuvan yang tetap dipantau di bawah pengawasan dokter untuk pelaksanaannya. Oke, bagus banget ya berarti ya tetap dipantau di layanan klinis. Nah, sekarang pertanyaan lanjutan nih mengenai OneCalbe. Jadi sebagai salah satu produksi dari sel terapi maupun sekretom terapi yang ada di Indonesia yang terpercaya dan tentunya sudah berapa tahun ya untuk menjalani perkembangan produksi dari sekretom terapi ini. Nah, dari OneCalbe sendiri, apa sih keunggulan-keunggulan atau kelebihan dibandingkan dengan sel terapi atau sekretom terapi dari produk yang lain? Oke, mungkin saya mewakili rekan-rekan untuk menceritakan secara overview gambaran OneCalbe, kenapa kita menjadi salah satu pilihan utama dari semua fasilitas kesehatan, karena OneCalbe ini adalah pharmaceutical company, Dok. Jadi sebuah perusahaan obat yang memang ini levelnya adalah obat. Ya kan? Bukan kosmetik, hanya sekedar kosmetik, bukan hanya juga satu treatment tunggal, tapi harus satu treatment yang berkesinambungan atau holistic treatment. Jadi pharmaceutical company justru memiliki keunggulan, dia punya lini-lini bisnis atau produk yang menyeluruh. Jadi yang tadi di sini melalui Calbe Asterion, divisi estetik, kita menggabungkan nih beberapa
produk-produk dan service yang dimiliki oleh One Kalbe menjadi satu rangkaian treatment. Nah, dari mulai mungkin kita sebenarnya punya juga lini laboratorium untuk melakukan screening sebelum atau sesudah lakukan sel terapi, namun memang baru terbatas di daerah-daerah tertentu saja. Jadi sebenarnya kalau untuk lab screening mungkin fasilitas kesehatan bisa lakukan dimanapun. Tapi setelah dia lakukan lab screening, dia bisa lakukan preconditioning. Jadi kalau kita bicara terkait dengan sel terapi, kita harus juga mempersiapkan tubuhnya itu bisa menerima produk sel tersebut dengan baik. Jadi ada mungkin bisa digabungkan dengan anti-aging infusion, di mana itu ada radikal bebas sehingga butuh adanya satu antioksidan. Dan dosisnya pun sekarang sudah berkembang dosis-dosis yang tidak hanya AKG ya dok, tapi berkebutuhan sesuai dengan berat badan. Iya. Gitu. Karena kan ada high dose vitamin C yang bisa kita ukur misalnya 0,5 gram per kilogram berat badan. Misal ada beberapa functional medicine yang konsepnya udah ke ranah situ. Nah, tapi juga selain dari anti-aging infusion, kita juga bisa melakukan secretom therapy sebagai preliminary dulu nih. Nah, setelah dilakukan, direspon ada oleh pasien, kita bisa naik level, which is adalah sel terapi. Dimana sel terapi memang di level yang tapi perlu edukasi ya, kepada pasiennya juga. Kemudian habis itu lakukan post conditioning. Jadi tadi treatment sel terapi itu nggak hanya suntik sel terapi tapi selesai, tapi dipantau. Jadi nanti treatment sel terapi itu adalah treatment 3 bulan, treatment minimal 1 bulan. Jadi benar-benar dipantau secara keseluruhan holistik kepada pasien. Gitu. Nah, habis post conditioning itu sama, dilakukan maintenance, dilakukan pengecekan, bila perlu lab testnya juga dilakukan after sel terapi 1 bulan, 3 bulan setelahnya. Nah, sampai situ berhenti? Enggak. Karena yang namanya sel terapi itu kan level sel yang sangat individualistik. Sehingga kita juga perlu pedoman di level sel individual tersebut dengan cara apa? Lihat genetic profilingnya. Kalbe kita punya Kalgenolab yang bisa melihat GenMe. Namanya sekarang udah GenMe karena di dalamnya tidak hanya nutrisi saja, tapi exercise. Nanti Ikna bisa jelaskan juga. Dan juga ke hormonal, ke skin juga. Dan itu sangat menunjang terkait dengan pengaturan gaya hidup seseorang. Sehingga penuaan itu bisa kita hambat di level sel based on personalized gitu. Jadi itu satu rangkaian holistik yang memang menjadi satu uniqueness dari pharmaceutical company which is Kalbe Pharma untuk bisa memberikan pencegahan penuaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, nanti mungkin Ikna bisa cerita nih terkait GenMe karena GenMe sekarang ada yang baru, panel kulit yang sangat relate terhadap klinik-klinik kecantikan. Oh, ternyata sekarang sudah ada panel kulit. Selain nanti apa saja panel-panel yang tersedia ya akan kita tanyakan nanti ke Pak Ikna. Oke. Gitu. Jadi ya Kalbe ini holistik. Jadi kita melihat secara keseluruhan, tidak hanya satu sisi, dan hopefully nanti output ke pasien pun jadi lebih baik gitu. Oke, jadi luar biasa ya keunggulan dari One Kalbe sendiri terhadap pelayanan dan terapi, sel terapi bahkan sekretom terapi yang lebih holistik, terutama di bidang regenerasi estetik dan regenerasi medisin. Jadi tentu dengan keunggulan yang ada dari One Kalbe, maka pilihannya tentu One Kalbe sudah tersertifikasi dengan berbagai inovasinya dan juga dengan terapinya yang holistik. Jadi nih, buat salah satu terapi untuk anti penuaan yang tentunya lebih membutuhkan penanganan ke tingkat sel, seluler, dan bahkan tingkat gen yang nanti akan kita bahas nih bagaimana pemeriksaannya di bidang nutrigenomik. Penasaran kan?